Udah mampir sana sini, giliran di postingan kita sepi oi. Ya, itu adalah postingan seseorang yang tandanya sudah terjebak dalam lingkaran setan Facebook Pro. Oke, selamat datang di konten podcastnya Shirley Lorenza, yaitu Share Talk. Teman-teman buat yang baru join di channel ini, silahkan di subscribe dulu ya channelnya, supaya ya ada perkembangan buat channel ini gitu loh. Oke, hari ini aku mau ngebahas tentang sebuah lingkaran setan ya, yang terjadi di Facebook. Dan ini ternyata 2025 masih kejadian atau masih ada. Kirain kayak 2025 ini istilahnya udah lebih lebih cerdas gitu ya para pemula di Facebook, tapi ternyata nggak ada perubahan sama sekali, bahkan malah lebih merajalela, yaitu perkara interaksi yang saling balas-balasan ya, dan ketika tidak mendapatkan balasan interaksi tersebut, yang ngerasa udah berinteraksi di akun-akun tertentu ya kemudian merasa kecewa gitu. Sampai ada yang posting seperti yang udah saya spill tadi di depan, dia mengatakan bahwa udah mampir sana sini atau istilahnya udah berinteraksi kemana-mana, tapi giliran di postingan dia nggak ada yang mampir gitu, nggak ada yang ngebales gitu kan. Nah, terus selain yang posting tadi, ini ada juga nih postingan lain yang saya temukan pas lagi ngedit video ini ya. Ini postingannya berbunyi, "Selamat malam semua, salam SKSD." Nah, dari SKSD ini sudah dapat terendus kalau yang posting ini adalah salah satu pelaku dari lingkaran setan itu tadi ya, atau mungkin dia korban sebenarnya ya. Cuman karena dia posting seperti ini, ya nanti akan ada tuh korban-korban berikutnya lagi yang akan masuk ke dalam lingkaran setan tersebut. Kemudian ada juga yang posting 10 bintang aja, sedikit gitu ya, maksudnya yang penting bisa berbagi buat ke pengikut baru ya kawan. Ini maksudnya dia punya 10 bintang nih gitu, dia udah top up dan sebagainya gitu kan, dia pengen ngasih gitu ke orang. Nah tapi yang dikasih itu adalah orang yang follow dia ya, orang yang baru follow dia gitu. Nanti orang-orang yang baru follow dia itu bakalan dia transfer atau dia kirimin bintang ya, 10 bintang itu kayaknya maksudnya di sini adalah total yang dia punya, dan mungkin nanti akan bisa didapat oleh 10 orang ya, masing-masing 1 bintang, atau 5 orang masing-masing 2 bintang gitu ya, mungkin gitu ya maksudnya. Nah ini juga adalah bagian dari oknum lingkaran setan ya, dimana kalau mau dapat bintang harus follow dia dulu gitu, bukan karena konten dia yang bagus, salah kebalik, bukan karena konten orang yang dia mau kasih bintang itu bagus, tapi karena tuh orang follow dia. Waduh, parah sih ya. Nah berikutnya ada juga yang posting ini, sebanyaknya pengikut baru 1 pengikut yang dikasih 10 bintang, yang jujur dan setia aja, jejak reels ya. Nah ini maksudnya dia punya dia mau ngasih bintang gitu ya, 1 pengikut dia kasih 10 bintang masing-masing. Nah cuman harus dikutip di sini yang dikasih itu cuman yang pengikut dia aja gitu, yang bukan pengikut dia nggak bakalan dapat. Ini jujur parah ya. Seharusnya konsep kasih bintang itu di Facebook adalah untuk mereka yang kontennya itu kontennya benar-benar menarik, dan ya bikin orang-orang yang punya bintang ini mau ngasih bintang itu karena kontennya itu tadi guys ya, bukan karena minta-minta atau bukan karena pengen narik orang supaya follow gitu ya. Itu yang pemahaman yang salah banget ya, sehingga memunculkan atau melahirkan lingkaran setan yang saya maksud gitu ya kan. Terus ada lagi yang posting, butuh pengikut 30 orang lagi yang mau nambah follower dan interaksi, yuks sini kumpul, aku followin duluan tapi jangan lupa follow back ya. Nah pertanyaannya sekarang, kalau nggak follow back gimana nasibnya? Bakalan di unfollow kah? Atau gimana? Kemungkinan bakalan di unfollow ya. Padahal zaman sekarang followers itu nggak menentukan lagi loh perkara apakah kamu bisa monet atau tidak, karena sekarang kan semuanya udah serba jalur undangan ya. Yang followersnya mungkin baru 1000-2000 itu aja udah bisa monet loh sekarang ya kan. Jangan sekarang deh, dulu saya gitu loh, baru 2000 followers sudah monet iklan di reels ya, dulu saya di fanspage gitu. Nah itu tuh ya ada trik, bukan trik sih, maksudnya nanti saya ceritanya gimana saya bisa begitu ya di next video aja. Kita lanjut lagi, ini yang terakhir ya. Ini ceritanya, buat story saling follow, yang ku follow 10 orang, yang follow back cuma 4. 6-nya kemana nih? Nasib kreator pemula. Nah ini nih ya, istilahnya kayak kita follow orang, kita berharap kita di follow back gitu. Sebenarnya nggak gitu guys. Kita follow orang karena kita emang suka kontennya, harusnya gitu kan? Atau kita paling tidak suka figur yang jadi konten kreatornya gitu. Bukan karena kita pengen mengharapkan dia follow back, enggak gitu. Ya kan? Nah, akibatnya kalau nggak di follow back, dia istilahnya menaruh kata nasib kreator pemula. Enggak, dulu
waktu saya memulai konten di Facebook ya, waktu saya masih pemula ya, jangankan saya minta di follow sama orang, saya follow orang aja enggak gitu. Orang berdatangan sendiri follow fanspage saya. Karena apa? Karena kontennya pertama, dan kedua mungkin karena figur sayanya gitu, yang bisa menyampaikan informasi ya sesuai dengan harapan mereka, jadi mereka follow. Teman-teman memutuskan menjadi content creator di Facebook, ingat ya, content creator namanya atau labelnya, tentunya yang disuguhkan itu haruslah konten. Konten itu apa? Kalau misalnya kita tanya Google, kita kutip kata informasi ini ya, di sini kutip kata informasi. Nah, jadi ketika kita membuat sebuah konten, harus ada informasi yang kita sampaikan ya, bukan malah bikin video misalnya gini nih ya, hai guys, buat yang mampir nanti aku taburi bintang ya, nggak gitu ya, bukan konten ya, nggak ada informasi sama sekali yang terselip di situ selain dari teman-teman mengemis untuk orang-orang mampir ya, diminta mampir ke profilnya teman-teman gitu. Dan gak hanya dalam format video, dalam format postingan biasa atau postingan foto, itu juga nggak jarang aku menemukan hal-hal atau kalimat-kalimat yang seperti tadi ya, mampir ke postinganku nanti aku kasih bintang ya, atau mampir ke postinganku nanti aku balas mampir juga ya, silakan SKSD sepuasnya ya, jangan sombong dan bla 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 gitu. Sampai itu kemudian menjadi sebuah lingkaran yang disebut lingkaran setan tadi ya. Di dalamnya itu berisi orang-orang yang saling membodohi dirinya satu sama lain. Kenapa? Karena gini ya, ini aku berdasarkan pengalaman pribadi aja, dan by the way aku ngontennya di fanspage ya, sebenarnya bukan di Facebook Pro, tapi Facebook Pro aku juga jalan, meskipun gak aku kejar-kejar banget gitu sih kalau di FB Pro ya, tapi aku punya fitur monetisasi dan sebagainya di Facebook Pro aku tersebut, cuman itu tadi, gak aku kejar gitu, selain yang gak kayak yang di fanspage lah. Nah, balik lagi tadi ke permasalahannya. Maksud dari orang-orang yang terjebak dalam lingkaran setan interaksi dan saling membodohi satu sama lain ini adalah mereka tidak fokus pada konten yang mereka berikan ya, konten yang mereka suguhkan itu juga monoton gitu-gitu aja, nggak ada inovasi dan sebagainya ya, dan itu tuh terjadi karena mereka lebih fokus atau cenderung lebih memperhatikan bagaimana akun mereka itu bisa mendapatkan banyak interaksi, bukan bagaimana akun mereka itu bisa menyajikan konten yang bersifat informatif ya, yang memberikan informasi dan sebagainya gitu. Nah, kalau misalnya kita mau ngebandingkan ya teman-teman, umur creator yang memberikan konten ada informasinya dan sebagainya itu cenderung lebih panjang ya, ketimbang creator yang hanya berfokus pada materi dalam tanda kutip di sini, dia ngonten cuman pengen semata-mata bisa dapat uang dari Facebook dan sebagainya. Oke lah, kalau kita berpikir secara sangat realistis, ya memang itu target utamanya. Cuman ya, media untuk sampai ke sana itu kan ya jangan yang terlalu realistis juga lah. Maksudnya kayak suguhkanlah orang-orang yang tadinya istilahnya nggak minat nonton video kamu terus mau nonton video kamu, suguhkanlah mereka konten yang benar-benar bisa membuat mereka itu merasa mendapatkan sesuatu, bukan dapat bintang ya, tapi mendapatkan sesuatu dalam tanda kutip ya, hal tersebut tuh lebih bermanfaat daripada bintang. Ilmu misalnya, ilmu ini kan gak akan lekang oleh waktu ya, semakin kita bagi semakin kita banyak dapat ilmu juga. Informasi ini juga sangat penting, bahkan lebih penting daripada uang kalau menurut saya gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya kita tahu banyak informasi, kita juga nanti akan pandai memanajemen segala sesuatunya termasuk uang misalnya ya, itu contoh sederhananya. Nah kayak gitu, jadi ya bukan kita istilahnya bikin konten yang bikin orang tuh tergiler-giler karena kita udah gajian misalnya, karena kita dapat bintang misalnya, bukan itu gitu. Nah ada fenomena ini aku jumpai beberapa hari yang lalu ya, nanti kalau aku nemu postingannya lagi mungkin akan aku tampilkan screenshotannya di sini, tapi kalau enggak mohon maaf ya karena udah beberapa hari yang lalu juga. Jadi ada yang curhat katanya, ini ada seorang content creator, dia posting ada dua temannya sesama content creator ya, katanya tadinya mereka berdua itu konten sangat lancar gitu, setiap bulan gajian, penghasilannya besar ya, tapi kemudian mereka kena dismonet. Yang satu aku lupa masalahnya apa, tapi yang satunya lagi itu karena dia kontennya itu nggak ada konten. Jadi isi kontennya dia itu, atau apa ya nyebutnya ya, video-video atau postingan dia itu isinya adalah kayak trik-trik atau manipulasi bahasa gitu terhadap audiensnya, bahwa yaitu tadi
Kalau mau dapat bintang mampir ya, kalau mau dapat gaji segini mampir bla 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 gitu. Tanpa ada informasi yang dia berikan atau tanpa ada konten yang berarti yang dia suguhkan terhadap penggunanya. Sehingga dari situ sistemnya Facebook pun membaca bahwa aktivitas yang dilakukan oleh seseorang yang mengaku content creator ini ya tidak sesuai dalam tanda kutip dengan kebijakan yang Facebook berlakukan ya. Facebook meskipun di balik layarnya itu nggak semuanya orang ya, maksudnya kayak ya robot, AI dan sebagainya gitu kan. Ya mereka juga canggih gitu coy, bisa mendeteksi mana creator yang beneran creator, mana creator yang hanya memanfaatkan momentum aja gitu. Terus balik lagi ke cerita yang tadi ya, para creator yang istilahnya nggak bener ini ya kinerjanya di Facebook gitu. Dan sebagai kelanjutan dari Dismonet itu, mereka kewalahan secara finansial karena ternyata dua orang ini katanya sudah memberanikan diri untuk cicilan mobil. Begitu di Dismonet ya udah nggak ada lagi penghasilan tetapnya gitu kan, cicilan mobil pun payah gitu, sehingga harus cari pinjaman kemana-mana. Nah itu adalah hal-hal yang harus kita waspadai ya, nggak usah dicontoh gitu yang kayak gitu. Jadi teman-teman coba ya yang udah masuk ke dalam lingkaran setan, terjebak ya di kata-kata atau manipulasi bahasa orang-orang yang mengatakan kalau kepengen akunnya berkembang itu berinteraksi lah satu sama lain ya, selingkarannya gitu kan. Silakan ditinggalkan kebiasaan yang seperti itu. Konten itu fokus dengan apa yang kita sajikan ya, dengan apa yang kita tawarkan. Sama kayak jualan gitu. Bayangin kalau aktivitasnya ini kita konversikan ke jualan ya. Teman-teman jualan nih gitu, ada 10 orang nih istilahnya ya di satu tempat, di satu lapak gitu kan. Nah karena teman-teman nggak tahu caranya jualan, jadi teman-teman ngajak 10 orang di lapak itu untuk saling beli satu sama lain produknya gitu. Dan itu tuh nggak akan ada untungnya ya kan, karena muter-muter di situ aja kayak gitu. Nah kalau kita bawa ke ranah yang realistis lagi tadi, yaitu di Facebook ya, lingkaran setan yang saya maksud, sama juga gitu kan. Kalau sekadar hanya kayak mampir-mampir gitu, SKSD dan sebagainya, ya nanti hasilnya gimana, apa gitu yang mau didapat dari situ. Paling cuma tukeran bintang satu sama lain doang, ya kan? Misalnya kayak gitu, ya. Tapi nggak semuanya seperti itu sih, ya. Pada umumnya gitu. Ada juga orang-orang yang memang cerdas gitu, atau cerdik gitu otaknya. Dia istilahnya nggak mau terjebak bersama orang lain, tapi dia seolah-olah kayak ikutan. Jadi dia bisa mengkamuflase dirinya sendiri, gitu. Itu secara psikologis ya, semoga teman-teman bisa memahami lah ya maksudnya seperti apa. So kesimpulannya pada kali ini itu adalah teman-teman yang sudah terjebak dalam lingkaran interaksi yang gak ada hasilnya, silakan sadar-sadar diri aja ya, keluar dari lingkaran itu sebelum nanti yang teman-teman rasakan itu hanya capek ya, bukannya monetisasi tapi capek doang, kuotanya habis sia-sia gitu kan istilahnya. Karena perlu disadari juga ya, sekarang monetisasi Facebook itu semuanya jalur undangan. Jadi udah nggak kayak dulu. Kalau dulu teman-teman mau istilahnya berinteraksi dengan cara yang demikian mungkin masih oke-oke aja gitu, tapi untuk sekarang karena semuanya sudah serba undangan, ya harus pinter-pinter juga ya kita gimana caranya supaya bisa menuju ke sana gitu. Jangan mau diajak sama-sama bodoh oleh orang-orang bodoh lainnya. Paham?